Anak-anak, mari kita peduli dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Apakah kita sehat ataupun sakit, kaya atau miskin. Sebagaimana Yesus yang tidak peduli apapun kesulitan yang dialami, walau dia sudah melakukan banyak kebaikan yang membuat namanya terkenal ke segala penjuru. Segera kita ikuti apa yang dilakukan Yesus setelah selesai mengajar dan menyembuhkan dengan kuasa ilahi di rumah ibadat. Tampaknya ia menikmati saat bercakap-cakap akrab dengan para nelayan miskin yang menyertainya dan lanjut terus ke rumah Petrus. Apa yang Yesus lakukan di sana? Apakah dia merasa enggan berbuat baik? Anak-anak, nikmati kelimpahan firman-Nya. Halo adik-adik, kita masih melanjutkan petualangan kita dengan mengikuti perjalanan Tuhan Yesus di Kapernaum. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Kami menyediakan hati kami untuk boleh diterangi oleh firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengajar banyak orang di sebuah sinagog. Dan dari sinagog itu, kemudian Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid yang lain pergi ke rumah Simon Petrus. Wah, kira-kira nanti istri dan juga keluarga dari Simon Petrus bisa menerima Tuhan Yesus tidak ya adik-adik ya? Loh, mengapa kok muncul pertanyaan seperti itu Pak? Karena bagi mereka, bukankah Tuhan Yesus telah memisahkan Petrus dari keluarga? Bukankah Petrus mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya? Tetapi Tuhan Yesus memanggil dia untuk mengikutinya. Nah, ini menjadi sebuah pergumulan yang cukup berat adik-adik. Demikian juga bukan hanya Petrus yang mengalami itu, keluarganya. Mungkin juga nanti kita akan mengalami yang sama. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan sebuah tugas tertentu. Nah, disitulah ada sebuah pergumulan. Tetapi adik-adik, bagi setiap orang yang mau mendengar perkataan Kristus dan mengerjakan panggilan yang diberikan kepadanya, maka damai sejahtera Tuhan akan Tuhan berikan kepada orang itu. Nah, adik-adik, sesampai di rumah Simon Petrus, ternyata mertua dari Simon Petrus ini sedang terbaring sakit. Apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa mertua dari Simon Petrus ini sedang terbaring sakit adik-adik? Tuhan Yesus menghampiri perempuan tua yang sedang sakit itu, kemudian memegang tangannya, membangunkan orang tua ini, dan akhirnya dia menjadi sembuh. Luar biasa bukan adik-adik? Tetapi ada yang lain yang bukan hanya kesembuhan itu yang Tuhan Yesus kerjakan. Apa itu? Tuhan Yesus memberikan ketenangan kepada perempuan tua ini, namun juga Tuhan Yesus membangkitkan iman kepada mertua Simon Petrus. Mengapa memberikan ketenangan? Karena dengan melihat kuasa Tuhan Yesus, maka mertua Simon Petrus mengetahui, oh, berarti menantuku si Petrus itu sudah berada di jalan yang aman, jalan mengikut Tuhan, maka aku tenang. Itulah juga yang dipikirkan oleh setiap orang tua adik-adik. Ketika orang tua melihat anak-anaknya berada di dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka orang tua itu akan menjadi tenang. Adik-adik berada di jalan yang dikehendaki Tuhan bukan? Kalau adik-adik berada di jalan yang dikehendaki Tuhan, wah, pasti orang tua kalian akan menjadi tenang. Selain itu, Tuhan Yesus juga membangkitkan iman. Jadi sekarang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus bukan hanya
Simon Petrus, tetapi mertuanya. Dari mana kita tahu itu, adik-adik? Karena setelah mertuanya itu sehat, bukan saja mau menerima Tuhan Yesus dan murid-murid dengan baik, tetapi dia juga mau melayani Tuhan Yesus. Dari sini ternyata orang tua dari Simon atau mertua dari Simon Petrus akhirnya mengenal Tuhan Yesus sebagai seorang penebus. Dialah yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mengapa harus diselamatkan dari dosa? Agar manusia itu bisa melayani Allah. Dari sini mertua dari Simon Petrus kemudian juga belajar, oh ternyata Tuhan Yesus itu memanggil setiap orang dengan tugasnya masing-masing. Dia memanggil Simon Petrus untuk menjadi muridnya dan mengikut dia. Sedangkan aku dipanggilnya juga untuk melayani mereka yang ada di rumahku dengan baik. Adik-adik, inilah pengertian yang dibangkitkan oleh iman yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada mertua dari Simon Petrus. Adik-adik, demikianlah adanya bahwa Tuhan itu memanggil kita dengan tugas kita masing-masing. Ada yang kita dipanggil untuk menjadi seorang Kristen yang menjadi dokter. Ada yang dipanggil menjadi seorang Kristen yang menjadi guru. Atau ada yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Masing-masing orang dipanggil dengan tugas-tugas mereka masing-masing dan Tuhan akan memperlengkapi mereka masing-masing. Tugas kita adalah mendengar panggilan itu dan sungguh-sungguh mengerjakannya dengan setia. Adik-adik, kiranya Tuhan menolong kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang mendengar suaranya, yang mengenal panggilannya. Kita menjadi orang-orang yang setia berjalan untuk Tuhan. Kita menjadi saksi supaya banyak orang mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan bukan saja menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami dianggap layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Namun terlebih lagi Tuhan, Engkau memanggil kami untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami mengenal suara Tuhan, untuk kami mendengar panggilan Tuhan. Berikan kuasa kepada kami untuk menyangkal diri kami, untuk memikul salib kami, supaya setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kami boleh kerjakan dengan setia. Biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami ya Tuhan, untuk Tuhan pakai, menjadi alat agar banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Barham jadi berpikir, bukankah para rasul meninggalkan segala sesuatu demi Kristus? Apakah mereka nggak bingung terhadap berbagai kejutan selama mengikuti Yesus? Kini guru yang mengajak mereka memasuki rumah salah seorang muridnya. Mungkin disajikan hidangan apa adanya, sebagaimana layaknya nelayan miskin. Yang jelas, di tempat manapun Yesus datang, Dia selalu berbuat yang terbaik. Yesus memang penuh kuasa. Dia menyembuhkan secara langsung dan sempurna ibu mertua Petrus. Bukan secara bertahap seperti dokter pada umumnya. Kita melihat ibu mertua Petrus langsung bisa melayani Kristus dan orang-orang yang menyertainya. Puji Tuhan, kasih-Nya membuat kita melayani dan berserah penuh kepadanya. Mari terus belajar dari Markus 1 ayat 32 sampai 39 supaya kita dapat menggunakan senjata melawan iblis dan tekun berbuat baik. Ora et labora.